A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah ila yaumil qiyamah. Wa inna ta'aluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadata wal hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi bi wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, ini adalah pertemuan lanjutan dari majelis qiraah kitab Al-Muntaqal Musfir min Kitabil Ijma' lil Imam Ibnul Munzir yang ditulis oleh Al-Ustaz Nur Fajri Ramadan. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai babul buyu'. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Babul buyu'i, ya, bab jual beli. Ajma'al ulama'u ala anna bai'al hurri batilun. Para ulama telah bersepakat, telah melakukan ijma' bahwasanya menjual orang yang merdeka itu tidak sah atau batal. Ini konteksnya kita tahu bahwasanya kalau dia merupakan seorang budak maka bisa diperjualbelikan. Lalu kemudian bagaimana kalau orang merdeka? Maka di sini ulama telah ijma' bahwasanya kalau orang merdeka tidak bisa diperjualbelikan. Wa ajma'u ala tahrimi bai'il maitati wal khamri wal khinzir. Para ulama juga telah bersepakat atas keharaman jual beli bangkai, khamar dan babi. Wa ajma'u ala anna bai'ad daini bid-daini la yajuz. Para ulama juga telah bersepakat bahwasanya jual beli utang dengan utang itu tidak diperbolehkan. Nah, maksudnya apa jual beli utang dengan utang? Salah satu contohnya adalah misalkan ketika fulan punya piutang kepada orang lain. Lalu kemudian sesuatu yang menjadi piutang tersebut dijual kepada orang lain yang sifatnya tertunda juga. Dalam hal ini, sesuatu yang masih sifatnya utang orang lain yang belum dikembalikan dijual kepada orang lain dengan cara terutang pula. Maka itu disebut dengan jual beli utang dengan utang. Kemudian wa ajma'u ala anna man ba'a sil'atan bi thamanin majhulin ghairi ma'lumin wala musamman wala ainan qa'iman annal bai'a fasidun. Para ulama telah ijma' bahwasanya siapa yang menjual suatu komoditas dengan harga yang tidak diketahui, harga yang majhul, tidak diketahui dan juga tidak disebutkan harga yang pasti, maka jual belinya dianggap tidak sah. Maka ketika seseorang berkata, saya jual ini kepada kamu, harganya murah, misalkan, maka itu dianggap tidak sah jual belinya. Artinya dalam hal ini harus ada kejelasan mengenai nilai harga dari suatu barang yang diperjualbelikan. Wa ajma'u ala anna rahina mamnu'un min bai'ir rahni wa hibatihi wa sadaqatihi wa ikhrajihi min yadi man rahanahu hatta yabra'a min haqqil murtahini. Para ulama telah melakukan ijma' bahwasanya seseorang yang menggadaikan barang kepada orang lain terlarang untuk menjual barang gadai tersebut atau menghibahkannya atau menyedekahkannya, bahkan mengambilnya dari tangan si orang yang memegang barang gadai sampai dia terbebas dari kewajibannya kepada si murtahin atau si orang yang memegang barang gadai. Maka dalam hal ini barang gadai itu hanya bisa diambil atau dikelola kembali ketika telah lunas utang dari orang yang menggadaikan barang tersebut. Wa ajma'u ala ibtalil qiradi alladhi yashtaritu ahaduhuma aw kilahuma li nafsihi darahima ma'lumatan. Para ulama telah melakukan ijma' bahwasanya batal hukumnya qirad atau mudharabah yang mana salah satu pihak atau keduanya mensyaratkan untuk diri mereka dirham tertentu atau angka nominal uang tertentu. Nah, ini perlu dipahami bahwasanya akad kesepakatan qirad atau mudharabah itu berdasarkan persentase. Artinya kalau nanti sudah dapat untung maka pembagiannya 50%, 50% atau 60%, 40%. Nah, adapun kalau seandainya akad kesepakatannya adalah langsung berupa nilai, contoh kalau nanti sudah untung maka untuk saya 50 juta, sisanya untuk kamu. Atau nanti kamu ambil 20 juta, sisanya untuk saya.
maka itu tidak diperbolehkan atau batal akad qiratnya, karena nanti akan berpotensi merugikan salah satu pihak dari dua pihak yang berakad. Wa ajma'u ala anna lirrajuli ay yasta'jira ummahu aw ukhtahu aw ibnatahu aw khalatahu li radha'i waladihi. Para ulama telah melakukan ijma' juga bahwasanya bagi seorang laki-laki boleh untuk menyewa ibunya, ibu kandungnya, atau saudara kandungnya, atau anak perempuan kandungnya, atau bibi perempuannya. Tujuannya apa? Untuk menyusui anaknya, gitu ya. Jadi boleh menyewa ibu dengan akad profesional, ya, menyewa saudara, menyewa anak perempuan atau menyewa bibi, ya, untuk menyusui anak dari laki-laki tersebut. Wa ajma'u ala anna al-musta'ira idza atlafa syai'al musta'ara anna alaihi dhamanahu. Para ulama telah ijma' bahwasanya seseorang yang meminjam barang apabila dia merusak atau menghilangkan barang yang dipinjam, maka kewajiban atasnya untuk menanggungnya atau dalam hal ini menggantinya. Wa ajma'u ala anna tifla idza wujida fi biladil muslimina maitan anna ghaslahu wa dafnahu yajibu fi maqabiril muslimin. Para ulama telah melakukan ijma' bahwasanya jika didapati seorang anak kecil dalam keadaan sudah meninggal dunia di wilayah umat Islam atau di negeri Muslim, maka meskipun anak tersebut tidak diketahui identitas dan statusnya, maka memandikannya dan menguburkannya itu wajib hukumnya sebagaimana umat Islam pada umumnya dan dikuburkan di perkuburan atau pemakaman umat Islam. Wa ajma'u ala anna al-muda'a idza ahraza al-wadi'ata thumma dzakara annaha dha'at annal qawla qawluhu ma'a yaminihi. Para ulama telah melakukan ijma' bahwasanya bagi seseorang yang dititipi barang, idza ahrazal wadi'ata, apabila dia telah menyimpan barang titipan tersebut dengan sebaik mungkin, tidak lalai, ya. Tsumma dzakara annaha dha'at. Lalu kemudian suatu ketika dia menyebutkan bahwasanya barang tersebut ternyata telah hilang di luar dari sepengetahuan dia. Sementara dia telah berusaha untuk menjaganya dengan baik, annal qaula qauluhu ma'a yaminihi, maka pendapat yang diambil atau dimenangkan oleh hakim adalah perkataan dari pihak yang dititipi beserta dengan sumpahnya. Wa ajma'u ala anna ibahata isti'maliha bi'idni malikiha. Para ulama telah melakukan ijma' juga bahwasanya kebolehan menggunakan barang titipan itu berdasarkan izin dari pemiliknya. Apabila si pemiliknya telah izin untuk menggunakan barang titipan, maka hal itu diperbolehkan. Namun apabila tidak mendapatkan izin dari pemiliknya, barang titipan tidak boleh dipakai atau dimanfaatkan. Babul faraidi wal wasaya. Bab yang membahas seputar faraid, warisan, dan wasiat. Wa ajma'u ala anna lil unsayaini minal banati as-sulusaini wa ma fawqal bintaini minal banati ka hukmil bintaini. Para ulama telah melakukan ijma' bahwasanya dua orang anak perempuan mendapatkan hak atau jatah warisan 2/3, dan ketika lebih dari dua orang perempuan atau dalam hal ini anak perempuan kahukmil bintaini, maka dia juga akan tetap mendapatkan 2/3. Jadi kalau seandainya ada dua anak perempuan, maka hak warisannya adalah 2/3. Begitupun kalau lebih dari dua, artinya 3, 4, 5, 10, bahkan 100 anak perempuan, semuanya hanya mendapatkan 2/3 secara keseluruhan. Wa ajma'u ala anna banil ibni wa banatil ibni yaqumuna maqamal banina wal banati. Zukuruhum ka zukurihim wa inathuhum ka inathihim idza lam yakun lil maiti waladun lisulbihi. Para ulama telah melakukan ijma bahwasanya anak laki-laki dari anak laki-laki, artinya cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki, wa banatil ibni, anak-anak perempuan dari pihak anak laki-laki, atau dalam hal ini cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, menempati posisi anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya statusnya sama sebagaimana status anak laki-laki dan status anak perempuan dalam hal pewarisan. Jadi kalau seandainya ada cucu dan anak sudah tidak ada lagi, maka status cucu ini akan mendapatkan jatah sebagaimana jatah yang diperuntukkan untuk anak.
Dzukuruhum ka dzukurihim, yang laki-laki hukumnya sebagaimana yang laki-laki pula, wa inathuhum ka inatihim, yang perempuan hukumnya sebagaimana yang perempuan pula. Idza lam yakun lil maiti waladun lisulbihi, dengan syarat apabila bagi orang yang telah meninggal tersebut tidak lagi memiliki anak kandung yang masih hidup. Wa ajma'u ala annal khuntha yarisu min haitsu yabulu. In bala min haitsu yabulu rijalu waritha mirasar rijali. Wa in bala min haitsu tabulul mar'atu warisa mirasal mar'ati. Para ulama telah bersepakat bahwasanya seorang khunta. Khunta di sini perlu diberikan catatan bahwasanya yang dimasukkan adalah seseorang yang terlahir dengan memiliki dua kelamin, bukan laki-laki yang keperempuan-perempuanan ataupun perempuan yang kelaki-lakian, tetapi memang secara alamiah lahir memiliki dua kelamin. Ya. Nanti bedanya dengan laki-laki yang ke perempuan-perempuan atau perempuan yang ke laki-lakian itu dalam bahasa Arab bukan khunta tapi mukhannas istilahnya. Nah, dalam hal ini seorang khunta dia bisa mewarisi ataupun diwarisi min haitsu yabul, berdasarkan dari mana dia buang air kecil. Artinya, para ulama sebenarnya dari dulu telah melakukan kesepakatan bahwasanya seorang khunsa meskipun terlahir dengan dua alat kelamin ini harus ditentukan jenis kelaminnya. Nah, biasanya mereka menentukan jenis kelamin seorang khunsa ini berdasarkan dari mana buang air kecilnya. Kalau seandainya dia menggunakan buang air kecil sebagaimana halnya laki-laki, maka dia dihukumi laki-laki, tetapi kalau sebagaimana halnya perempuan, maka dihukumi sebagaimana perempuan. Kalaupun keluar dari kedua alat kelaminnya tersebut, maka dihukumi berdasarkan mana yang lebih sering atau mana yang paling pertama keluar. Itulah hukum yang berlaku bagi seorang khunta yang nanti kemudian harus ditetapkan statusnya. Nah, imbalah karena itu jika dia buang air kecil sebagaimana halnya laki-laki, maka dia akan mewarisi ataupun diwarisi sebagaimana warisan bagi laki-laki. Begitupun apabila dia buang air kecil sebagaimana halnya perempuan, maka dia akan mewarisi maupun diwarisi nantinya sebagaimana halnya perempuan. Lalu kemudian wa ajma'u ala anna muradallahi azza wa jalla fil ayatil lati fi awwali suratin nisa'i al ikhwatu minal ummi wa billati fi akhiriha minal abi wal ummi. Para ulama telah melakukan ijma bahwasanya maksud Allah atau yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat An-Nisa. Ini maksudnya adalah surat An-Nisa ayat ke-12 di mana di situ terdapat lafaz saudara yang tidak ada kaitan atau tidak ada kait di belakangnya. Biasanya ada istilah akhun li'ab, akhun li'um atau akhun syakik, akhun li'ab wal Nah, di sini hanya mutlak, lafaznya tidak menggunakan kait apapun. Sehingga kemudian akan menimbulkan pertanyaan, namun para ulama telah melakukan ijma yang dimaksud di sana adalah al-ikhwatu minal saudara-saudara dari ibu. Wabillati fi akhiriha, dan hal serupa juga terjadi di akhir surat An-Nisa, tepatnya surat An-Nisa ayat 176. Maka di situ lafaz yang mutlak dimaksudkan oleh para ulama setelah melakukan ijma adalah minal abi wal yaitu saudara kandung, syakik, karena sebapak dan seibu. Wa ajma'u ala anna rajula idza mata wa zaujatuhu hubla annal walada. Di sini terdapat kesalahan pengetikan. Alladzi fi batniha yarithu wa yurathu idza kharaja hayyan fastahalla. Para ulama telah melakukan ijma bahwasanya bagi seorang laki-laki ya, atau dalam hal ini lebih spesifik seorang suami, lalu kemudian dia meninggal dunia dan istrinya sedang dalam keadaan hamil, maka anak yang terdapat di dalam kandungan ibunya tersebut bisa mewarisi maupun diwarisi meskipun belum terlahir. Apabila keluar nanti, dalam hal ini apabila nanti anak tersebut dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan hidup, fastahalla, dan menangis ya, atau berteriak menangis seperti itu ya, mengeluarkan suara. Nah, ini hal yang membedakan antara zakat fitrah dengan warisan. Nah, kalau halnya dalam konteks warisan, maka seorang anak yang masih dalam kandungan itu bisa mewarisi dan diwarisi. Tapi dalam konteks zakat fitrah, maka sebelum dia
keluar ke dunia ini, artinya masih dalam kandungan, itu belum ada kewajiban zakat fitrah untuk bayi dalam kandungan tersebut. Kemudian wa ajma'u ala annahu la wasiyata liwarithin illa ayyujiza dzalika. Para ulama telah melakukan ijma' juga bahwasanya tidak ada wasiat itu untuk ahli waris. Artinya wasiat itu diperuntukkan untuk non ahli waris illa ayyujiza dzalika, kecuali pihak ahli waris membolehkan atau menyetujui bahwasanya wasiat akan diberikan kepada salah satu daripada ahli waris. Baik, demikian pembahasan pada pertemuan kali ini. Namun sebelum kita tutup, terdapat sedikit hal yang mungkin perlu kita beri catatan mengenai hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Lebih tepatnya pada ijma yang ke-12, di mana kita sudah bahas bahwasanya wa ajma'u ala annahu idza tayammama lil maktubati fi awwalil waqti falam yusalli thumma sara ila makanin fihi ma'un anna alaihi ayyu ahdat tayammuma li'annahu hina yasilu ilal ma'i intaqadat taharatuhu. Para ulama telah melakukan ijma bahwasanya apabila seseorang bertayamum untuk melakukan sholat wajib, sholat fardu, fi awalil waktu, di awal waktu, lalu kemudian dia tidak langsung sholat, kemudian dia berjalan ke suatu tempat di mana tempat tersebut terdapat air, di sini dikatakan alaihi ayu aidat tayamum, ya, dia harus mengulang tayamumnya. Nah, di sini akan menjadi problem. Kenapa? Karena kalau seandainya kita perhatikan dan kita ketahui juga dan sepakati hukumnya, kalau seseorang dalam kondisi bertayamum, belum sholat, lalu kemudian dia menemukan air, maka yang dia lakukan adalah berwudu. Ya, yang dia lakukan adalah berwudu, bukan tayamum. Nah, di sini dikatakan maka dia harus mengulang tayamumnya. Ya, karena ketika dia sampai ke air, batal toharohnya, atau dalam hal ini batal tayamumnya. Nah, tentu akan menjadi problem, kenapa harus diulang tayamumnya, bukan mengulang dengan wudhu. Ataupun kalau kita anggap sebagai suatu kesalahan di sini, artinya dalam hal ini harusnya ayu dan toharota, tapi setelah dibaca kembali beberapa referensi, termasuk kitab asalnya, karena kitab Al-Muntaqal Al-Muskir ini merupakan ringkasan daripada kitab Al-Ijma', kitab Al-Ijma' pun merupakan kitab ringkasan dari kitab-kitab lainnya, begitupun seterusnya, kita dapati bahwasanya lafadznya memang ayu dan tayamum. Sehingga kemudian setelah dicari beberapa referensi dan dibaca kitab-kitab asalnya, memang terdapat kesalahpahaman kalau seandainya kita membaca bulat-bulat begitu saja tanpa membaca kitab asalnya. Nah, setelah itu kita mendapati bahwa yang dimaksudkan oleh beliau di sini pada ijma yang ke-12 adalah ketika seseorang itu melakukan tayamum, benar, ya, di awal waktu untuk sholat fardu, kemudian dia berjalan di tempat yang ada air, maka ketika itu batal tayamumnya. Nah, konteksnya adalah saat itu dia tidak langsung berwudu, tetapi kemudian dia berjalan lagi. Nah, ketika dia berjalan lagi ke tempat yang lain, ternyata di tempat tersebut sudah tidak ada air lagi. Nah, pertanyaannya apakah dia harus mengulang tayamumnya atau dia cukup dengan tayamum pertama tadi yang dia sudah lakukan sebelum bertemu air? Maka jawabannya dia harus mengulang tayamumnya. Karena tayamumnya yang pertama tadi sudah batal ketika dia bertemu air, seperti itu. Demikian sedikit tambahan ya untuk memperjelas daripada apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.